Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka Karena Memiliki Bapa Terbaik. Ya, tadi malam sekitar 2:30, Saudara, Tuhan dorong saya. Saya sudah mau tidur tapi Tuhan dorong saya untuk menuliskan kerangka khotbah ini. Dan kita akan baca dari Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 17. Ya. Injil Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20. Lukas, makasih sudah typing judulnya, Ko Yudi, ya Saudara Ninsi. Lukas 15 ayat 17 sampai 20, makasih Bella. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang saya pernah cerita di sini, tapi mungkin beberapa tidak hadir waktu itu, yaitu saudara di baik di YouTube maupun di beberapa media, saudara-saudara, ada humor Gus Dur, ya. Katanya satu waktu Gus Dur, dan ini pernah langsung dari mulut Gus Dur, ya. Gus Dur cerita bahwa satu waktu dalam pertemuan pemimpin-pemimpin agama, saudara-saudara, adalah pemimpin-pemimpin dari berbagai agama. Jadi kemudian Gus Dur tanya, kebetulan yang dekat dengan dia, duduk dekat dengan dia adalah pemimpin agama Hindu dan Kristen. Jadi dia berbalik ke pemimpin agama Hindu dan dia bertanya begini, bagaimana kedekatan ya bapak-bapak yang beragama Hindu dengan Allahnya atau dewanya, ya. Dan katanya pendeta Hindunya bilang, wow, kalau kami di Hindu itu sangat dekat, ya. Kami menganggap dewa kami itu Om, ya. Om itu bagi kami itu sangat dekat, tidak jauh, ya. Jadi itu sebabnya kalau kami berdoa, kami seringkali menyebut Om, Om Santi, Om, ya. Ini humor Gus Dur, saudara. Ya, kemudian saudara-saudara, Gus Dur tepuk tangan dan dia, wow, luar biasa, dekat ya Om, ya. Kemudian dia balik ke orang Kristen, ya, orang Kristen, dan dia dia berkata kepada pendeta Kristen, bagaimana orang Kristen dekat dengan Tuhannya? Dan orang Kristen, pendeta Kristennya bilang, wah, kami orang Kristen sangat dekat. Kenapa? Karena kami panggil Tuhan kami itu Bapa, Bapa yang terbaik, Bapa yang luar biasa. Ya, Bella sudah pernah dengar. Kemudian Gus Dur bilang, pendeta Hindu dan pendeta Kristennya berbalik ke Gus Dur dan bilang begini, kalau bagaimana dengan Pak Gus Dur dengan Allahnya, dekatnya orang Islam dengan Allah? Gus Dur bilang, boro-boro dekat, panggil aja kita pakai toa kok. Nah, saudara-saudara, ini humor Gus Dur, saudara-saudara. Nah, kembali, nah, Allah kita adalah Allah yang begitu dekat. Ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara, yang dalam hidup ini, saya mendengar banyak kesaksian itu. Ada banyak orang Kristen dalam hidup ini kecewa dengan Bapak mereka di dunia, sehingga waktu mereka mendengar tentang Allah, ya, yang disebut di dalam Kristen disebut Bapa, mereka merasa, oh, kalau Bapa itu kurang baik. Bahkan saya pernah dengar kesaksian di Timur Tengah, ada seorang dari keturunan Islam fanatik, ya, di Timur Tengah. Saudara, satu waktu dia berjumpa dengan Tuhan dan dia bertobat, ya, dia bertobat, dan waktu dia bertobat, Bapak Ibu saudara-saudara, dia datang ke gereja dan pendeta melayani dia, dan kemudian pendeta berkata, mari kita akan berdoa, mari kita akan berdoa. Dan waktu pendeta berkata, mari kita berdoa, mereka tunduk kepala mau berdoa.
waktu mereka mau berdoa, pendeta berkata, Bapa di sorga. Langsung gadis itu dorong pendetanya. Dia berkata, Pak Pendeta, jangan bilang Bapa di sorga. Karena kalau Allah di sorga itu sama dengan Bapa, saya tidak mau percaya Allah semacam itu. Karena apa? Karena saya ini kecewa dengan Bapa saya. Saya diperlakukan tidak manusiawi oleh Bapa saya. Dan pendeta ini bingung, dan dia harus sabar untuk menjelaskan bahwa Bapa di sorga itu berbeda. Bapa di sorga itu Bapa yang terbaik. Nah memang kalau saudara lihat dalam keluarga, anak-anak itu lebih dekat dengan ibu daripada Bapa. Seringkali saya lihat juga ada video-video atau ada viti-viti orang berkata, oh seringkali anak-anak merasa Bapa itu tidak mengasihi mereka, tidak dekat dengan mereka. Saudara, Bapa dunia juga sebenarnya dekat, tapi pendekatannya dalam video itu seringkali dijelaskan. Nah kadang-kadang kita tidak mengerti tentang hati Bapa. Siapakah Bapa kita? Apakah kita punya Bapa yang terbaik, teristimewa Bapa di sorga? Apakah kita punya Bapa yang terbaik atau tidak? Dan seringkali kalau kita tidak kenal Bapa kita yang terbaik, seringkali kita juga akan menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Bapa, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa wah Bapa di sorga tidak baik buat saya. Apalagi seringkali orang pendeta Gilbert suka bilang itu, guru-guru sekolah minggu suka mengajar anak-anak sekolah minggu berkata, jangan ribut nanti Bapak di surga marah, jangan membuat kesalahan nanti Bapak di surga. Seolah-olah Bapak itu darah tinggi, saudara. Ya, tidak. Bapak di surga adalah Bapak yang terbaik, Bapak yang sangat mengasihi kita. Dia terlalu baik mengasihi saya dan saudara. Dan malam ini kita belajar tentang anak terhilang. Kalau saudara membaca kisah ini memang adalah kisah untuk sindiran kepada orang-orang Yahudi yang mereka merasa bahwa mereka begitu dekat dengan Allah, mereka begitu intim dengan Allah, sehingga Bapak Ibu saudara mereka taat kepada hukum, tapi mereka tidak mengenal Bapa dengan baik. Dan Yesus menunjukkan ada dua anak, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Dan saya melihat ini juga adalah gambaran dari orang percaya, orang Kristen. Ada banyak orang Kristen yang tidak kenal Tuhan dengan baik, tidak kenal Bapa di surga dengan baik, sehingga mereka tidak menikmati anugerah dan berkat Bapa. Perhatikan di sini, yang baik itu anak sulung. Anak bungsu ini jahat. Kenapa disebut jahat? Saudara, di dunia Timur Tengah, kalau seorang bapak masih hidup dan seorang anak meminta warisan, itu di dunia Timur Tengah itu seolah-olah dia mengharapkan bapaknya cepat mati. Kalau anak minta warisan waktu ayahnya masih hidup, itu sebabnya sebenarnya bapak itu sangat marah. Dan kita baca bahwa anak ini kemudian hidup dalam dosa berfoya-foya, bahkan dia kerja di peternakan babi. Bagi orang Yahudi, babi itu binatang najis, artinya anak ini seluruh keberadaan hidupnya sudah najis. Tapi saudara lihat, bapak itu begitu baik. Bapak itu masih terus merindukan dia, bapak itu terus peduli dengan dia. Dan waktu dia kembali, saudara lihat, tidak ada satu kata kemarahan pun yang kita bisa lihat reaksi dari Bapa di surga. Harusnya ini juga menjadi keyakinan kita bahwa Bapa kita mau menerima kita apa adanya, dan Bapa di surga mau melakukan yang terbaik bagi kita. Bapa di surga mau melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena itu mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua hal yang Tuhan taruh untuk kita belajar. Yang pertama, merdeka karena memiliki Bapa terbaik, yaitu Bapa yang menerima aku apa adanya. Ya, sekali lagi, merdeka karena memiliki Bapa terbaik, yaitu Bapa yang menerima aku apa adanya. Perhatikan ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tahu status di Timur Tengah, ya, untuk orang di bawah seorang bapak,
Itu ada 3. Yang pertama, saudara-saudara, adalah budak atau hamba. Budak ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya, budak ini Bapak Ibu saudara-saudara adalah seorang yang bekerja di bawah tuannya. Dia punya hak untuk bekerja, untuk makan dan tinggal di rumah tuannya. Nah, posisi kedua adalah orang upahan, ya, yaitu seorang yang boleh bekerja, ya, bekerja di rumah tuannya atau bapaknya, tetapi dia tidak boleh tinggal. Dia harus setelah kerja dia harus pergi karena dia hanya orang upahan. Yang ketiga adalah anak. Anak ini mempunyai hak untuk semua. Dan saudara perhatikan, tadi kita baca, anak ini sudah merasa dia sangat berdosa. Bahkan ayat firman Tuhan berkata dia merasa dia berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia mengakui bahwa dia berdosa. Dia berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, waktu dia datang, kalau saudara lihat ceritanya, dia sudah rencana. Dia akan berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jangan jadikan aku anakmu, tetapi jadikan aku orang upahan. Jangan jadikan aku anakmu. Tapi kalau saudara perhatikan ceritanya, anak ini belum mengucapkan jangan jadikan aku bukan anakmu. Dia baru bilang jadikan aku orang upahan, dan bapaknya langsung potong. Tapi kita kembali kepada apa yang saya ingin bicara, yaitu Tuhan kita mau menerima kita apa adanya. Bapa di surga mau menerima saya dan saudara apa adanya. Dan saudara, kita belajar, ini saya waktu meneliti tadi saya sangat diberkati. Yang pertama, saudara perhatikan reaksi Bapa menerima anak ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara, adalah tergerak. Bapak itu melihat dia, ya, yang lihat dia, ya, ada penafsir yang berkata bahwa Bapak ini setiap hari itu dia hanya lihat ke jalan untuk melihat dan menunggu anaknya ini, ya. Dia melihat dan menunggu anak ini pulang. Jadi bukan anaknya yang mengharapkan untuk diterima, tapi bapaknya mau menerima. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya sekalipun kita jatuh di dalam dosa yang paling najis, dosa yang paling menyakiti hati Tuhan, tapi kalau kita mau kembali, Bapa sedang menunggu kita. Dia sedang menanti kita. Dan saudara perhatikan kata yang berikut, tergeraklah hatinya. Tergeraklah hatinya. Ini berasal dari kata Yunani nidoms. Ya maaf, agak panjang jadi terputus, ya. Kata yang dipakai adalah splankit doms mahe, ya, somahe, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah satu kata yang bukan hanya tergerak hati, saudara-saudara, ya, ya, tetapi kata ini juga mempunyai arti, ya. Ini agak susah diucapkan, ya. Splank nitsomahe, iya begitu dibaca. Nah, kata ini saudara-saudara bukan saja tergerak hati, tapi terharu, ya. Jadi saudara lihat di sini, Bapa begitu mengasihi anaknya dan dia terharu. Waktu dia melihat anaknya, dia yang terharu. Yang luar biasa, anaknya tidak terharu, ya. Ini yang menyedihkan dalam dunia kekristenan juga seperti ini. Ada banyak orang sudah berbuat dosa tapi tidak rasa bersalah. Bapaknya yang kasihan dengan dia. Bapaknya terharu. Kata ini juga punya arti merasa kasihan, ya. Dan kemudian saudara-saudara, saya membaca penjelasan di sini, katakan untuk tergerak seperti isi perut seseorang, ya, karena isi perut dianggap sebagai tempat kedudukan cinta dan kasihan, ya. Jadi Bapa ini saudara-saudara, dia begitu mengasihi anak ini, dan saudara, seperti di perutnya itu seperti ada sesuatu yang bergerak, karena bagi orang Yahudi perut itu adalah pusat, ya,
pusat dari kehidupan, cinta dan belas kasihan, saudara-saudara. Nah, ini sesuatu yang penting. Makasih Bang Tambunan buat hatinya, Tuhan berkati dengan limpah. Nah, saudara lihat bahwa Bapak itu begitu punya belas kasihan, sampai karena dia begitu mengasihi, sampai semacam perutnya sendiri ada sesuatu yang dirasa, saudara-saudara. Ini luar biasa. Kemudian kata yang kedua adalah berlari. Ya, saudara perhatikan, yang berlari bukan anak, yang berlari adalah Bapa. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa di surga, saya mau katakan bukan engkau yang lari, Bapa yang lari. Ini luar biasa. Saya sudah pernah cerita di sini. Anak saya juga pernah dibully dan dia lari dari kampus. Dan waktu dia kembali, saudara, kami dengan istri tunggu di pinggir jalan. Waktu dia turun dari bis, ini terjadi di Jakarta, saudara, di Cikarang. Saya berlari memeluk dia. Dia gagal di dalam kuliah. Dan saya berlari. Karena saya ingat, ya, saya belajar kebenaran ini. Seringkali, saudara bayangkan kalau ini orang Timor, kalau punya anak model begini, saudara, Bapak tidak akan kasih muka. Bapak mungkin masuk kamar dan dia kunci pintu. Atau Bapak sudah gosok parang di belakang dan tunggu. Kau mau datang ya, kau mau pulang. Kau sudah bikin habis itu kekayaan. Tapi Bapak di surga, Bapak yang terbaik, saudara. Bapak yang terbaik. Ya, Bang Tambunan, lepaskan kasih buat istri. Ya, kasih itu akan mengubahkan. Kasih itu mengerjakan mujizat. Nah, dia berlari. Kata Yunani yang dipakai adalah treka. Treka ini, saudara-saudara, bukan sekedar berlari, tapi berlari cepat. Wow. Ya, jadi Bapak paling mengasihi kita, saudara. Saya mau bilang buat saudara yang ada di live ini, tuh Bapak begitu mengasihi saudara. Kalau saudara belum mengenal kasih itu, dia punya kasih yang luar biasa. Dia tidak peduli betapa dalam kita jatuh. Dia tidak peduli dosa yang kita perbuat. Dia mau berlari. Kata treka ini juga, treko ini juga, Bapak Ibu saudara, juga mempunyai arti berlomba. Jadi dia berusaha secepat mungkin untuk berlari. Inilah Bapa kita yang di sorga. Karena itu kalau engkau berdosa, engkau gagal, engkau jatuh, engkau harus percaya bahwa dia sendiri sedang memeluk engkau. Saya mau bilang buat Bang Wantri, kesadaranmu bahwa engkau gagal, engkau jatuh, engkau menyakiti hati Tuhan, itu sesuatu yang datang dari Roh Kudus. Dan percaya bahwa Bapa tidak pernah mengingat dosa kita, dia sudah melupakan. Iya, dan yang terakhir adalah kata merangkul. Iya, merangkul, saudara-saudara. Iya, kata merangkul. Kata merangkul ini berasal dari kata Yunani trakailos. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan sekedar merangkul biasa, tapi Bapak ini arti dari kata ini trakelos ini, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah merangkul leher. Jadi pelukan sayang, pelukan yang sangat sayang. Ya, Bapak kita mengasihi kita. Dia tidak peduli apa yang sudah kita perbuat. Yang penting kita sadar, kita mau minta ampun, kita mau datang, kita mau kembali. Dia akan memeluk kita, dia akan memeluk saya dan saudara. Dia akan melakukan yang terbaik, karena dia Bapa yang terbaik. Saya mengalami itu, saudara. Saya juga pernah tinggalkan Tuhan. Ya, saya pernah juga tinggalkan Tuhan. Tapi saya ingat dengan baik waktu saya kembali kepada Dia, sepertinya saya tidak pernah membuat kesalahan apapun. Dia menerima saya. Dan saya ingin saudara-saudara malam ini yang ada di live ini percaya bahwa Tuhan menerima engkau apa adanya. Jangan pernah mengatakan, oh mungkin karena saya punya dosa ini dulu jadi Tuhan menghukum saya. Enggak, Tuhan kita tidak seperti itu. Kalau dia Tuhan seperti itu, kita semua sudah mati dihukum. Dia tidak pernah mengingat dosa kita. Ya, saya mengatakan dia melemparkan dosa kita ke lautan yang dalam. Ya, dia menghapus dosa kita yang merah seperti kermisi, dia buat menjadi putih
seperti salju. Dia melakukan itu dan dia lupakan. Teristimewa kita di dalam perjanjian baru, Tuhan melupakan semua dosa kita karena darah Kristus yang menutup kita. Dia hanya lihat darah anaknya yang membasuh kita. Karena itu saudara, percaya bahwa dia menerima engkau apa adanya. Dia menerima engkau apa adanya. Dia sangat sayang kepada kita. Saudara, Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia sangat sayang. Bahkan kalau saudara lihat kisah terbukti dengan Yesus waktu ada di bumi, waktu Lazarus mati, waktu Yesus datang ke Betania, dan di situ Marta datang duluan, kemudian Maria datang dan menangis, dan semua orang Yahudi menangis. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu. Nah saudara, kata maskul ini tidak umum bagi kita, tapi maskul ini adalah seorang yang mengasihi kita sampai dia hancur hati yang paling dalam, tapi juga ada kemarahan. Jadi di sini Yesus sedang menangis karena dia mengasihi Maria dan Marta dan Lazarus, dan dia marah, ada kemarahan di dalam dirinya, marah yang kudus, yaitu dia marah kepada iblis yang membuat semua penderitaan ini. Dia marah kepada iblis yang menyebabkan Lazarus mati. Dia marah kepada iblis yang membuat orang-orang percaya menderita. Maskul ini adalah belas kasihan yang disertai kemarahan yang kudus. Dan saya mau katakan kepada Bang Tambunan, ya, Tuhan juga taruh di hati saya bahwa Tuhan juga sedang marah kepada iblis yang membuat istri Bang Tambunan pergi. Tuhan tidak senang, Tuhan marah, dan percaya bahwa dia Bapa yang baik yang akan memulihkan rumah tangga, karena dia mengasihi rumah tangga. Karena rumah tangga adalah tempat dia bersekutu. Saya kebetulan mengajar rumah tangga Kristen di zaman modern. Besok saya mengajar saudara. Saya mendapatkan kebenaran di situ, bahwa saudara tahu bahwa lembaga pertama yang dibentuk Tuhan adalah rumah tangga. Mujizat pertama yang dibuat Yesus adalah rumah tangga. Itu membuktikan bahwa Tuhan sangat peduli rumah tangga. Karena rumah tangga tempat dia berdiam dan bersekutu. Rumah tangga tempat mezbah Tuhan dibangun. Rumah tangga di mana namanya ditinggikan. Karena itu dia percaya bahwa dia akan melakukan mujizat bagi rumah tangga. Kalau engkau hadir malam ini dan engkau ada masalah rumah tangga, engkau ada pergumulan rumah tangga, percaya bahwa dia Bapa yang baik. Tidak peduli keadaanmu, masa lalumu, dia dapat memulihkan rumah tanggamu. Tidak ada yang mustahil. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudara yang harus mulai memperkatakan dengan iman, aku adalah memiliki rumah tangga yang paling bahagia, aku memiliki rumah tangga yang paling diberkati. Engkau harus deklarasikan setiap hari, dan biarkan firman Tuhan itu terjadi atas rumah tanggamu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, merdeka karena memiliki Bapa terbaik, yaitu Bapa yang memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa Bapa kita bukan saja menerima kita apa adanya dan dia membiarkan kita, tapi dia adalah Bapa yang memulihkan. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa anak ini sudah berencana bahwa jangan jadikan dia menjadi anak, jadikan dia menjadi orang upahan. Anak ini belum selesai bicara. Ya, kalau saudara lihat anak ini di ayat sebelum ayat 21, dia berkata bahwa Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jangan jadikan aku anakmu, tapi jadikan aku orang upahan. Dia belum mengatakan orang upahan, bapaknya sudah potong dalam ayat 22 dan 23 yang saya bacakan. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara, anak ini tidak sempat mengatakan jadikan aku orang upahan. Apa maksudnya? Tuhan tidak mau engkau ikut Tuhan, mengikuti Tuhan, percaya Tuhan, melayani Tuhan. Oh, kalau saya enggak, ya, ada hijau ya, saya tidak tahu ya. Iya. Nah, signalnya bagus ini ya. Nah,
Tuhan tidak mau saudara ikut Tuhan tapi merasa, wow saya ini begini, saya ini tidak layak, saya ini tidak layak diberkati, saya tidak layak dipakai Tuhan, saya tidak layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Saya mau katakan itu adalah tipuan iblis. Ya, itu adalah tipuan iblis. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Jangan memiliki sifat seperti anak sulung. Ya, waktu anak sulung nanti kita akan lihat ya, maksudnya baru kita belajar, kita lihat dulu karena ini Tuhan ingatkan saya supaya saya jangan lupa. Anak sulung ini adalah gambaran dari banyak orang Kristen yang kelihatannya rajin ibadah, kelihatannya melayani Tuhan, kelihatannya hidup bagi Tuhan, tapi cara berpikir mereka salah. Mereka merasa bahwa Bapak itu terlalu jahat, Bapak itu terlalu kikir. Karena saudara lihat, waktu dia pulang, dia dengar musik, dia marah. Ya, dia tidak suka. Ya, dia jengkel. Dan dia berkata kepada Bapak, selama ini anak ini baru pulang dari ladang, mungkin disebut pelayanan, baru pulang pelayanan, tapi pola pikirnya salah tentang Bapak. Dia berkata kepada Bapak, selama ini tidak ada seekor anak kambing pun Bapak berikan untuk aku bersuka cita dengan Bapak. Tapi anak Bapak yang sudah pergi memboroskan semua harta Bapak, waktu dia pulang Bapak membuat pesta, Bapak menyembelih lembu tambun. Dan bapaknya itu berkata kepada dia, anakku, apa yang aku miliki adalah juga milikmu. Nah ini penting. Jadi orang Kristen percaya bahwa apa yang menjadi milik Bapa adalah milik kita. Dan perhatikan, tuh Bapa itu mau memulihkan kita, ya. Bapa mau memulihkan hidup kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang bersuka cita. Nah, tapi mari kita lihat satu-satu. Ya, ada yang saya lihat adalah yang pertama, saudara, di sini bapaknya menyuruh untuk mengambil jubah, ya. Jubah, saudara-saudara. Nah, saya coba untuk meneliti kata jubah. Ini bukan jubah sembarang, saudara. Jubah ini berasal dari kata Yunani stolai. Ya, stolai itu adalah pakaian luar yang longgar untuk pria yang sampai ke kaki. Ini jubah ini dikenakan oleh raja, ya, pendeta dan orang yang punya pangkat tinggi. Jadi saudara lihat di sini, jubah diberikan kepada anak, ya. Ada penafsir yang mengatakan jubah ini menjadi lambang pengudusan, jubah kekudusan. Tapi saudara lihat, ini bukan jubah yang biasa, ini bukan jubah yang asal-asalan, tapi ini adalah jubah yang dikenakan oleh raja, oleh para orang yang, jadi jubah terbaik yang diberikan. Bapa mau juga memberikan kita jubah terbaik sehingga kita tidak merasa, oh saya ini tidak mungkin Tuhan kurang sayang saya karena saya pernah berbuat dosa, saya pernah berzina, saya pernah melakukan kejahatan. Tidak. Waktu engkau kembali kepada Bapa, Bapa akan memberikan kepada engkau jubah terbaik yang menunjukkan siapakah engkau, bahwa engkau adalah anak raja, engkau adalah milik Bapa, engkau adalah kepunyaan Bapa, sehingga Bapa akan memberikan jubah. Dan kata terbaik, Bapak Ibu Saudara-saudara, berasal dari kata Yunani protos. Protos ini adalah jubah yang terbaik, tapi juga mempunyai arti jubah yang mula-mula. Jadi ini Bapak tidak berkata, oh karena kamu berbuat dosa, kamu menghabiskan harta, jadi kamu pakai dulu baju cakar bongkar dulu, ya, atau RB, ya, saya tidak tahu istilah, ya, baju bekas, ya, karena di mana-mana ada itu baju bekas. Bapak tidak bilang pakai dulu baju bekas, tapi apa yang menjadi miliknya, baju mula-mula, ya, baju sebelumnya. Kata protos ini juga sebelum, bahkan dikatakan juga orang-orang terkemuka, jubah kehormatan. Jadi waktu engkau kembali kepada Allah, Bapa mau memakaikan kepada engkau jubah kehormatan, sehingga engkau tidak menjadi orang yang berjalan terus tunduk kepala, ya, malu, ya, tidak bisa mengangkat kepala. Saya mau katakan, kalau engkau sudah datang kepada Tuhan, engkau sudah minta ampun sungguh-sungguh, percaya Dia memulihkan. Angkat kepalamu dan lihatlah rencana Tuhan yang besar, rencana Allah yang luar biasa bagi hidupmu, karena Dia Bapa yang terbaik. Dia tidak mau engkau menjadi orang yang terus
diintimidasi oleh iblis dengan berbagai-bagai kuasa kegelapan. Yang kedua, cincin, otoritas. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di Timur Tengah, anak itu memakai cincin meterai yang diberikan oleh Bapa, sehingga dia bisa mengambil keputusan karena Bapa memberikan cincin. Cincin adalah lambang otoritas. Budak, orang upahan tidak memakai cincin, hanya anak yang memakai cincin. Itu sebabnya ini adalah lambang otoritas. Kemudian saudara-saudara, sepatu itu juga berbicara tentang kedudukan. Hamba dan orang upahan tidak boleh pakai sepatu, bahkan hamba tidak boleh pakai kasut di rumah. Dia harus jalan dengan kaki, tidak tanpa sepatu. Nah, ini adalah gambaran bahwa Tuhan mau mengembalikan kedudukan anak itu. Karena itu saya mau katakan kepada saudara yang ada di live ini, engkau adalah anak Allah. Engkau memiliki otoritas sebagai anak Allah. Itu sebabnya engkau dapat berkata dengan penuh otoritas. Karena anak raja, saudara-saudara, raja itu, yang dilakukan oleh raja itu bukan cari. Yang dilakukan oleh raja itu adalah bersabda, memperkatakan. Raja hanya suruh ambil ini, ambil ini. Itu juga bicara tentang otoritas, ya. Oh, Malaysia kaki ayam, ya, kalau tidak pakai sendal, ya. Ya. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan memulihkan kedudukan kita. Itu sebabnya kita belajar di room ini. Saudara harus mulai memperkatakan dengan iman. Bang Tambunan harus memperkatakan terus-menerus dengan iman. Tiap kali ingat istri berkata dalam nama Yesus, istri saya pulang. Dalam nama Yesus, istri saya pulang. Ya. Dan saya percaya satu waktu Bang Tambunan akan bersaksi di tempat ini. Ya, kaki katak, ya. Nah, Tuhan mau. Dan yang terakhir adalah lembu tambun, ya. Itu bicara tentang suatu pesta sukacita. Itu menjadi gambaran bagi kita bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita masih ada masalah karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tetapi saya mau katakan, ada sukacita ilahi yang memenuhi kita. Dan kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus memuliakan Tuhan. Saya senang teman-teman yang ada di room live ini, yang setia di room live ini. Saya melihat ada sukacita Tuhan. Saya sebagai pendeta, saya bersyukur dan saya bersemangat untuk tiap malam live dan memberkati. Karena saya bisa melihat ada perubahan, ada pemulihan, ada sesuatu yang dahsyat. Nah, Tuhan mau supaya kita bersukacita. Masalah masih ada, tetap sukacita. Pergumulan masih ada, tersukacita. Kenapa? Waktu Tuhan melihat engkau bersukacita sebagai anak. Anak ini tidak menolak. Dia tidak menolak seperti anak bungsu, anak sulung. Dia terima, dia pesta, dia sukacita. Kenapa? Karena dia baru tahu bahwa bapaknya bapak yang terbaik. Dia bapak yang sangat baik. Kalau engkau kenal, engkau punya Bapa di sorga dengan baik, engkau akan jadi orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Ada uang atau tidak ada uang, engkau sukacita. Ada masalah atau tidak ada masalah, engkau sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu datang dari Tuhan. Sukacita itu karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ini yang perbedaan antara orang Kristen dengan orang di luar Kristen. Sukacita orang di luar sana adalah karena dia punya harta, semua jalan baik, dia sehat, dia sukacita. Orang Kristen ada sukacita yang ada di dalam, dan Tuhan mau kita bersukacita, kita berpesta di dalam Dia. Sukacita karena Dia sangat baik. Iya, shalom saudari cinta Panggabean. Bersukacita karena Tuhan. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Firman Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan, artinya kita taat kepada Tuhan, kita setia menyembah Tuhan. Saya mau katakan, jangan saudara, saya pun mengalami perubahan. Tiap malam saya bersukacita di room ini. Itu mengubah saya.
Saya sudah pernah bilang dulu, saya mulai berpikir tentang masa tua saya. Nanti bagaimana kalau anak-anak saya tidak sayang saya, bagaimana? Tapi sekarang saya tidak peduli. Saya tahu Tuhan adalah Bapa saya. Dia Bapa terbaik. Dia Bapa yang sangat baik. Saya juga orang yang pernah kecewa dengan Bapa saya. Tapi waktu saya kenal siapa Bapa saya di surga, itu mengubah saya. Itu mengubah hidup saya. Itu mengubah segala sesuatu. Tidak peduli siapapun engkau. Engkau punya Bapa di surga yang terbaik, yang sangat mengasihi engkau, yang terbaik, yang sangat mengasihi engkau. Saya pernah cerita ini, tapi Tuhan gerakkan saya untuk cerita. Karena ada beberapa orang yang mungkin belum dengar. Ya, di media sosial pernah heboh dengan satu video di mana ada seorang hamba Tuhan bercerita tentang satu kelas, saudara-saudara. Di satu kelas seorang guru sedang mengajar. Dan dia meminta kepada murid-muridnya untuk maju ke depan, bercerita tentang pekerjaan bapaknya dan kebanggaan dengan bapaknya. Dan saudara, anak ini, saudara, ada seorang anak, ya guru memeriksakan satu-satu. Jadi ada seorang anak yang bangun berdiri dan dia maju ke depan dan dia berdiri. Dan dia berkata dengan bangga, dengan muka terangkat. Ya, dengan bangga dia berkata, ya, dia berkata begini, Bapak saya seorang dokter. Kalau pagi-pagi dia sudah pakai jas putih, ya, dia sudah pegang tasnya. Wow, begitu gagah. Saya bangga dengan Bapak saya seorang dokter. Semua teman-temannya bertepuk tangan. Semua teman-temannya bertepuk tangan. Dan kemudian seorang anak maju dan dia berkata dengan bangga, dia angkat mukanya dan dengan bangga dia berkata, Bapak saya kepala bank. Tiap pagi ada 2 pegawainya datang menjemput dia dan membawa 2 tas besar, dan Bapak saya memakai jas yang begitu mewah dan dia pergi ke bank. Begitu membanggakan. Saya bangga Bapak saya kepala bank. Semua teman-temannya bertepuk tangan. Anak ketiga maju dan saudara-saudara, dia berkata, Bapak saya seorang pengacara. Ya, dan dia pengacara yang sangat terkenal di kota ini. Tiap kali dia mau pergi ke kantornya, dia dijemput oleh pengawal-pengawal, ya, dan membawa tas yang besar. Bapak saya seorang pengacara yang hebat. Semua orang bertepuk tangan. Tinggal anak terakhir. Anak ini tunduk kepala, tidak mau angkat. Guru berkata, silakan kamu maju ke depan. Kamu maju ke depan. Dia bilang, dia tidak mau, dia goyang kepala, dia menangis. Dan guru itu berkata, enggak apa-apa. Siapapun bapakmu, maju saja, ceritakan. Kita semua menerima apapun profesi bapakmu. Dan dia maju ke depan sambil menunduk kepala, dia menangis. Dan dia berkata, Bapak saya seorang pemulung. Dulu saya adalah anak yang hidup di tempat pembuangan sampah. Dan Bapak saya menemukan saya di tempat sampah. Dia mengangkat saya menjadi anaknya. Dan dia memberikan saya kesempatan untuk bersekolah. Saya bangga Bapak saya seorang pemulung. Saudara, waktu saya dengar cerita itu, saya menangis. Kenapa? Karena itu adalah gambaran kita semua. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita orang-orang yang layak dimurkai Tuhan. Karena kita berdosa. Kita tinggal di gelimang dosa. Kita hidup tidak benar. Kita berulang-ulang menyakiti hati Bapa. Tapi waktu dia menemukan kita, dia mengangkat kita. Kalau saya bisa ada malam ini, bisa berkhotbah kepada saudara, saya tahu karena saya punya Bapa yang terbaik. Saya punya Bapa yang sangat baik. Jangan pernah lupakan kebaikan Bapa. Dan kalau engkau menyadari Bapamu yang terbaik, dan engkau sadar siapa dirimu, maka dia akan membuat hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Dia akan mengubahkan, dia akan membuat hidupmu penuh dengan sukacita, ada pesta dalam hidup. Dia akan memulihkan engkau. Dia punya rencana yang terbaik buat engkau.